Untuk kalian-kalian yang hidup satu zaman dengan saya, tentunya tidak asing lagi dengan nama Sailor Moon. Yang sampai sekarang masih terkenal dengan kata-katanya tersebut. Dengan hanya menyebutkan kata ajaib, bisa berubah menjadi jagoan yang memiliki kekuatan super. Nah, tentunya yang seperti itu hanya ada di dunia imajinasi kita, dan pastinya hanya ada pada dalam film kartun saja ya. Karena yang namanya berubah tentunya tidak semudah itu. Perubahan tidak bisa hanya dengan satu atau dua langkah saja. Malah sebetulnya untuk melakukan transformasi atau berubah, kita harus melalui 8 langkah. Nah, kali ini kita akan membahas 8 langkah perubahan atau change management. Setiap manusia tentunya dalam dirinya pasti ada keinginan untuk berubah atau bertransformasi menjadi lebih baik. Demikian juga suatu organisasi ataupun perusahaan. Siapapun pemimpinnya pasti juga akan memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Sudah banyak buku-buku yang beredar di pasaran yang ditulis untuk memberikan tips dan trik bagaimana mengimplementasikan manajemen perubahan. Ada nih satu buku yang paling sering digunakan atau dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan manajemen perubahan, yaitu buku yang berjudul Leading Change yang ditulis oleh John Kotter. Beliau memperkenalkan 8 langkah mengelola perubahan atau yang lebih dikenal dengan Kotter's 8 Steps Model of Change Management. Ternyata mengelola suatu perubahan lumayan sulit, apalagi jika kita atau perusahaan telah memiliki budaya atau kebiasaan yang telah membentuk zona nyaman. Jadi, zona nyaman tidak selalu memberikan efek positif, tapi kadangkala juga bisa memberikan dampak negatif ketika ingin melakukan transformasi atau suatu perubahan yang brilian. Seorang pemimpin yang mewacanakan perubahan biasanya juga menerima serangkaian penolakan dari lingkungan atau orang-orang sekitarnya. Itulah sebabnya prinsip change management menurut John Kotter lebih menekankan pada aspek pengelolaan manusia sebagai kunci sukses perubahan. Ternyata kesuksesan perubahan bukan ditentukan dari ide yang revolusioner atau brilian saja, solusi yang super saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengatasi hambatan manusia atas ide-ide tersebut. Bagaimana seluruh karyawan dapat menerima ide kita, mengubah kebiasaan, dan merubah paradigma pola kerja, bahkan sampai merubah paradigma mentalitas mereka. Nah, bahkan kita tak tahu ya, ketika Presiden Jokowi ketika memperkenalkan revolusi mental, pada akhirnya ini hanya berhenti pada jargon yang indah saja, tapi sangat sulit sekali diimplementasikan. Kotter punya solusinya. Beliau memperkenalkan 8 langkah yang harus diambil untuk bisa mengelola perubahan. Yang pertama adalah create sense of urgency, menciptakan kebutuhan yang mendesak. Langkah ini adalah bagian penting untuk bisa meyakinkan karyawan dan anggota organisasi. Urgensi ini bisa dimulai dengan membuka diskusi yang jujur dan terbuka tentang kondisi yang tengah dihadapi oleh perusahaan saat ini.
kesulitan-kesulitan menjadi peluang yang harusnya diambil. Semakin banyak orang yang tertarik untuk berubah, maka langkah berikutnya akan semakin mudah. Langkah berikutnya, langkah kedua, menciptakan koalisi yang kuat. Form a powerful coalition. Sebaik apapun ide suatu perubahan, tidak akan berhasil apabila dikerjakan seorang diri. Sehingga kemudian menjadi penting untuk juga mendapat dukungan-dukungan dari tokoh-tokoh kunci dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Tokoh kunci ini tidak harus mereka yang punya posisi, tapi bisa siapa saja yang dalam organisasi atau perusahaan memiliki pengaruh atau power. Kemudian langkah ketiga, menciptakan sebuah visi untuk perubahan. Create a vision for change. Biasanya dalam suatu organisasi, orang atau karyawan akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda terkait masa depan. Nah, tugas seorang pemimpin adalah memperkenalkan dan mengartikulasi suatu visi di masa depan. Jadi, bisa diterima oleh semua orang bahwa visi ini juga akan memberikan manfaat untuk semua dan pada akhirnya juga perlu dukungan dari semua untuk bisa mencapainya. Langkah keempat, komunikasikan visi ini dengan jelas. Communicate vision. Semakin besar organisasi, semakin sulit juga pemimpin bisa menyampaikan pesan untuk semuanya. Dalam fase ini, seorang pemimpin harus tak kenal lelah untuk terus mengomunikasikan visinya kepada sebanyak mungkin orang melalui berbagai media, bahkan juga meminta seluruh anggota organisasi untuk menyebarluaskan visi ini. Langkah kelima, hilangkan semua hambatan. Remove of obstacle. Yang harus diingat, sebaik apapun strategi komunikasi kita, sudah pasti tetap akan ada saja beberapa orang yang menolak atau adanya hambatan birokrasi yang menghadang. Nah, dalam situasi seperti ini, kita harus meluangkan waktu dan energi yang lebih banyak untuk memastikan hambatan ini tidak mengganggu lagi. Langkah keenam, ciptakan kemenangan jangka pendek. Create short-term wins. Tidak semua orang punya perspektif jangka panjang. Itulah sebabnya seorang pemimpin juga harus bisa menunjukkan bukti-bukti keberhasilan jangka pendek atas suatu ide perubahan yang dilakukan. Kemenangan kecil yang dirayakan dalam jangka pendek bisa memberikan momentum untuk kemenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Langkah 7, terus membangun dan memperbaiki perubahan yang kita lakukan. Build on the change. Kotter juga memperingatkan bahwa kebanyakan program perubahan gagal karena pemimpin terlalu cepat puas dengan pencapaian kecil jangka pendek. Kemudian lupa mempersiapkan fondasi yang lebih kuat untuk pencapaian besar di masa yang akan datang. Kemudian langkah terakhir atau ke-8, tanamkan semangat perubahan di dalam budaya organisasi. Ensure the change in corporate culture. Jadikan semangat untuk berubah ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang melekat pada budaya organisasi. Ceritakanlah keberhasilan dan perubahan di masa lalu. Beri penghargaan pada tokoh-tokoh kunci perubahan. Jadikan ini sebagai inspirasi bagi seluruh karyawan, terutama bagi karyawan baru. Nah, sekali lagi, kunci utama mengelola perubahan terletak pada faktor manusia, bukan faktor teknologi, proses, atau sumber daya. Jadi penting bagi setiap pemimpin untuk bisa merangkul dan merebut hati semua karyawannya sampai ke level yang paling emosional. Itulah sebabnya seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional. Inilah tantangan seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa membuat anggota organisasi bukan hanya bisa melihat pentingnya perubahan, tapi juga ikut merasakan sendiri manfaat perubahan tersebut. Selain itu,
saya juga akan memaparkan beberapa kelemahan dari model perubahan menurut Kotter ini. Seperti yang sudah kita ikuti dalam penjelasan sebelumnya, peran pemimpin ternyata sangatlah dominan dalam mengorkestrasi suatu perubahan. Nah, sayangnya pendekatan yang top down seperti ini sudah dianggap ketinggalan zaman. Top down artinya dari atas ke bawah. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, seorang pemimpin juga harus membuka seluas-luasnya ide perubahan yang datangnya dari bawah. Jadi pendekatannya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas atau bottom up. Karena pada akhirnya, jika perubahan ini datang dari bawah, didukung semua karyawan, itu lebih mudah untuk diimplementasikan. Sekian pemaparan manajemen perubahan kali ini. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi agent of change pada diri kita sendiri agar bisa menjadi lebih baik. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih.